Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktorial, di mana faktorial ini merupakan dasar nanti untuk mempelajari materi tentang permutasi dan kombinasi. Definisi dari faktorial. Jadi untuk setiap bilangan asli n, maka n faktorial didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n kali n dikurangi 1 kali n dikurangi 2 dan seterusnya sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1. Jadi berdasarkan definisi di atas, maka dapat kita hitung misalnya 2 faktorial, itu artinya 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian 3 faktorial, itu artinya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 4 faktorial, artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 5 faktorial, 5 kali 4, 3, 21 sama dengan 120. 6 faktorial, 6, 5, 4, 3, 21, 720. Kalau 7 berarti 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya sampai dengan kali 1. Hasilnya adalah 5040 dan seterusnya. Ini nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Kalau misalnya kita mempunyai 6 faktorial, itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3, 21. Yang ini 5 faktorial ini bisa kita jadikan 5 kali 4 kali 3 kali 21. Ini bisa kita tulis menjadi 5 faktorial. Sehingga 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 faktorial. Kalau kita ingin menyatakan 6-nya, berarti 6 itu sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Jadi 6 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Kalau kita buat secara umum, bahwa n itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi 1 faktorial. Ini contoh soalnya, hitunglah nilai dari 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Jadi perlu kita jabarkan. Yang 10 faktorial ini kita jabarkan tapi tidak sampai 1. Cukup dijabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial saja. Karena ini nanti akan bisa disederhanakan dengan 8 faktorial yang di bawah. Sehingga ini bisa dicoret antara 8 faktorial yang atas dengan 8 faktorial yang di bawah. Sehingga tinggal 10 kali 9 sama dengan 90. Kemudian yang nomor 2, hitunglah 12 faktorial dibagi 8 faktorial kali 4 faktorial. Jadi di sini yang perlu kita jabarkan 12 faktorial ini kita jabarkan sampai 8 faktorial saja. Tidak perlu kali 7, 6, 5 dan seterusnya sampai 1 tidak perlu. Karena nanti ini bisa disederhanakan dengan 8 faktorial yang di bawah. Kemudian yang 4 faktorial ini bisa kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut. Mana yang bisa disederhanakan? Misalkan ini 8 faktorial dengan 8 faktorial. Kemudian ini ada 12. Ini ada 4 kali 3 juga 12. Berarti ini bisa dicoret juga.
Sehingga nanti tinggal hasilnya tinggal 11 kali 10 kali 9 per 2. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi antara 10 dengan 2. Ini 10 bagi 2 ini kalau kita sederhanakan nanti hasilnya sama dengan 5. Dengan demikian ini hasilnya 11 kali 5 kali 9 sama dengan 495. Untuk soal yang ketiga, tuliskan dengan menggunakan notasi faktorial dari perkalian bilangan 11 kali 10 kali 9 kali 8. Ya. Jadi ini perlu kita amati. Ternyata ini angkanya hanya berhenti sampai 8. Nah, berarti ini harus ada pembagi bawahnya ketika nanti ini kita nyatakan dalam bentuk faktorial. Ya. Jadi ini karena berhenti sampai 8, maka ini kita kalikan dengan 7 faktorial per 7 faktorial. Tujuannya supaya ini 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial ini bisa dijadikan menjadi 11 faktorial. Yang bawah per 7 faktorial. Jadi ini 11 kali 10 kali 9 kali 8. Jika kita nyatakan dalam bentuk faktorial, hasilnya adalah 11 faktorial per 7 faktorial. Kemudian soal nomor 4. Tentukan nilai n yang memenuhi persamaan n faktorial per n dikurangi 2 faktorial itu sama dengan 12. Nah, jadi ini langkah pertama. Nanti yang faktorialnya lebih besar ini kita jabarkan sehingga ada bentuk yang sama dengan penyebut ini. Sehingga nanti antara pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan. Jadi yang n faktorial ini bisa kita jabarkan nanti menjadi n kali n dikurangi 1 kali n dikurangi 2 faktorial. Cukup berhenti sampai sini saja. Karena nanti bawahnya akan dibagi dengan n dikurangi 2 faktorial. Sehingga ini yang n dikurangi 2 faktorial ini bisa kita sederhanakan. Sehingga tinggal n kali n-1 sama dengan 12. Setelah itu baru kalau kita kalikan menjadi n kuadrat dikurangi n, 12-nya kita pindah ke ruas kiri sama dengan 0. Setelah itu baru kita faktorkan. Faktornya adalah n dikurangi 4 kali n ditambah 3 sama dengan 0. Nah, karena n ini harus merupakan bilangan asli, maka yang memenuhi adalah hanya n sama dengan 4 saja. Kemudian untuk soal yang kelima, tentukan nilai n yang memenuhi persamaan n-2 faktorial per n-4 faktorial sama dengan 20. Hampir sama dengan soal yang nomor 4 tadi. Jadi langkah pertama ini yang lebih besar kita jabarkan. Yang ini n-2 faktorial ini kita jabarkan sampai ada bentuk yang sama dengan n-4 faktorial. Ya, jadi seperti ini. Cukup dijabarkan n-2, n-3, n-4 faktorial. Karena dibagi dengan n-4 faktorial, maka ini n-4 faktorialnya bisa kita sederhanakan. Sehingga tinggal ini aja n-2 kali n-3 sama dengan 20. Nah ini kalau kita kalikan berarti n kali n itu n kuadrat, n kali min 2 kali n itu min 2n, n kali min 3 min 3n, min 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Ya ini ya, sama dengan 20.
Ini bisa disederhanakan negatif 2n dikurangi 3n. Ini menjadi negatif 5n. Kemudian ini 20-nya dipindah ke ruas kiri. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah membentuk persamaan kuadrat, ini baru kita faktorkan. Ya, sehingga ketemu n-nya ada dua macam, yaitu ketemu n-nya 7 dan juga n-nya negatif 2. Karena n-nya harus berupa bilangan asli, maka yang memenuhi adalah n sama dengan 7. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang faktorial, di mana faktorial sekali lagi ini merupakan dasar untuk mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.